Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bojaji dengan NIM 41926. Di sini saya mengerjakan tugas besar dengan judul pengenalan Enterprise Security. Outline-nya adalah aspek keamanan informasi, konsep keamanan informasi, bentuk ancaman keamanan informasi, jenis-jenis juga serangan dalam keamanan informasi. Nah, tujuan keamanan informasi yang pertama adalah kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Kerahasiaan. Setiap organisasi berusaha melindungi data dan informasi dari pengungkapan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Sistem informasi yang perlu mendapatkan. Yang kedua, ketersediaan. Ketersediaan dimaksudkan untuk selalu siap menyediakan data informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya. Tujuan ini penting khususnya bagi sistem berorientasi informasi seperti SIM, DSS, dan sistem pakar atau IS. Aspek keamanan. Integritas. Semua sistem dan subsistem yang dibangun harus mampu memberikan gambaran yang lengkap dan akurat dari sistem fisik yang diwakilinya. Aspek keamanan sistem informasi. Di dalam keamanan sistem informasi melingkupi 4 aspek, yaitu privasi, integrity, autentikasi, dan availability. Selain keempat hal di atas, masih ada 2 aspek lain yang juga sering dibahas dalam kaitannya, yaitu aspek privasi atau confidentiality. Adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privasi lebih ke arah data-data yang sifatnya privat. Confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu, misalnya sebagai bagian dari pendaftaran sebuah servis dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tersebut. Privasi, contoh hal yang berhubungan dengan privasi adalah email seorang pemakai atau user tidak boleh dibaca oleh administrator. Contoh confidential. Data-data yang sifatnya pribadi seperti nama, tempat tanggal lahir, social security, number, agama, status perkawinan, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, dan sebagainya. Daftar pelanggan dari sebuah internet service provider ISP. Konfirmasi akun lain dengan scan barcode yang ada di smartphone ketika membuka akun lain melalui PC. Integrity menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Contohnya, adanya virus, Trojan horse, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin. Contoh, ketika seorang nasabah akan memasukkan uang ke dalam rekening, nasabah akan mengisi belangko. Hak teller untuk menambah jumlah saldo merupakan contoh integrity karena hanya teller yang berwenang untuk menambah jumlah saldo sesuai dengan disetorkan nasabah. Authentication berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang jika dihubungi adalah betul-betul server yang asli. 1. Membuktikan keaslian dokumen dapat dilakukan dengan teknologi watermarking dan digital signature. Access control, yaitu berkaitan dengan pembatasan orang yang dapat mengakses informasi. Pengguna harus menunjukkan bukti bahwa memang dia adalah pengguna yang sah, misalnya password, biometrik, ciri-ciri khas orang. Ada 3 hal yang dapat ditanyakan kepada orang untuk menguji siapa dia. What you have, misalkan kartu ATM, what you know, misalkan PIN atau password, dan what you are, misalkan sidik jari atau biometrik. Contoh, adanya sign-in, login, dan sign-up di hampir semua akun media sosial bahwa untuk memastikan bahwa yang mengakses adalah pemilik akun tersebut. Availability. Aspek availability atau ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. Contoh, hambatan adalah serangan yang sering disebut dengan denial of service attack atau DOS attack, di mana service dikirim permintaan biasanya palsu, yang bertubi-tubi, atau permintaan yang di luar perkiraan sehingga tidak dapat melayani permintaan lain atau bahkan sampai down, hang, atau crash. Contoh, bank membutuhkan akses informasi ketika menyusun laporan akhir tahun, dan sistem harus mampu menjamin data yang diinginkan dapat terpenuhi, seperti dana masuk, dana keluar, dana tersimpan, pinjaman, dan lain-lain. Access control.
Akses kontrol berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Hal ini biasanya berhubungan dengan klasifikasi data, public, private, confidential, top secret, user, guest, admin, top manager, dan sebagainya. Mekanisme authentication dan juga privasi. Akses control seringkali dilakukan dengan menggunakan kombinasi user ID atau password atau dengan menggunakan mekanisme lain. Nah, contohnya penggunaan PIN ketika melakukan transaksi menggunakan ATM. Akses control dapat membantu mengamankan data yang bersifat rahasia. Nah, pada layar atau pada gambar, kalian menunjukkan bahwa ketika kita masukkan PIN, itu ditutup dengan tangan yang sebelahnya yang tidak untuk merahasiakan PIN. Non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Contoh, seseorang yang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut. Aspek ini sangat penting dalam hal electronic commerce. Penggunaan digital signature, creativity, dan teknologi kriptografi secara umum dapat menjaga aspek ini. Akan tetapi, hal ini masih harus didukung oleh hukum sehingga status dari digital signature itu jelas. Contoh, seseorang mengirimkan email untuk memesan atau membeli barang tidak dapat disangkal. Aspek authority. Informasi yang berada dalam sistem hanya dapat diubah oleh diberi hak akses untuk mengubah, sedangkan pengunjung hanya diberi hak akses untuk menampilkan informasi. Contoh, dalam sebuah website hanya admin yang dapat mengatur isi dan tampilan website, dan pengunjung hanya dapat menampilkan informasi yang disajikan oleh admin web dan juga memberi komentar. Bentuk ancaman keamanan sistem informasi. Interruption, interception, modification, fabrication itu merupakan bentuk-bentuknya. Yang pertama kita akan bahas adalah interruption. Perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditujukan kepada ketersediaan availability dari sistem. Contoh, serangan adalah denial of service attack atau DoS attack. Interruption. Pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan wiretapping. Modification. Pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi dapat juga mengubah temper aset. Contoh dari serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Fabrication. Pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh dari serangan ini adalah pemasukan pesan-pesan palsu seperti email palsu dalam jaringan komputer. Pencegahan atau mitigasi serangan pada sistem informasi. Pencegahan serangan pada perangkat keras, pencegahan serangan pada perangkat lunak, pencegahan serangan pada jaringan komputer, pencegahan serangan pada basis data, dan juga pencegahan serangan pada pengguna sistem informasi. Nah, pada pencegahan serangan pada perangkat lunak, memberikan pengaman fisik di ruang server atau data center. 1. Pengaman fisik mulai dari akses kontrol terhadap ruang data center. 2. Akses kontrol terhadap server rack. 3. Akses kontrol terhadap basic servers. Ditunjukkan pada gambar yang saya buat. Kedua, pencegahan serangan pada perangkat lunak. Nah, pada pencegahan perangkat lunak biasanya ada 3 opsi. Yang pertama, sistem operasinya. Terus yang kedua juga layanan service di sistem operasi, dan yang terakhir pada aplikasi itu sendiri. Nah, sistem operasi biasanya terbagi 2 juga untuk pengamanannya. Yaitu update OS dan gunakan software original. Kenapa demikian? Karena biasanya yang original atau asli itu masih bawaan dari si sistem operasi. Jadi ketika ada yang sesuatu yang palsu, maka tidak cocok atau tidak berkesinambungan dengan sistem operasi tersebut. Selanjutnya ialah layanan service sistem operasi dengan cara
Farewell. Nah, ini yang sering digunakan atau sering dipakai oleh beberapa mereka yang mengalami serangan pada perangkat lunak. Nah, pada aplikasi menggunakan secure coding. Pencegahan serangan pada jaringan komputer ada 3. Yang pertama, desain jaringan komputer yang benar. Terus yang kedua ialah pemasangan aplikasi monitoring jaringan yang memiliki fitur Intrusion Detection System atau Intrusion Prevention System. Dan yang terakhir ialah pencegahan serangan pada basis data. Pertama, pembatasan penggunaan kode SQL sebagai input pada sistem informasi. 2. Mengubah karakter spesial ke dalam format HTML. Kemudian, pengecekan dilakukan menggunakan regular expression atau exception. Nah, pencegahan serangan pada penggunaan sistem informasi itu menggunakan edukasi standar, operation bracket baku. Terima kasih, hanya itu bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.